wajah-Mu dan berseru. Salam saudaraku. Firman Tuhan yang saya baca pada hari ini dalam Matius pasal yang ke-14 mengajarkan hal yang sangat luar biasa. Saya membacakannya kepada saudara ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Apa jawab Yesus? Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Ayat 18 berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Hal yang mustahil dilakukan oleh mereka, yaitu memberi makan 5.000 orang lebih. Mana mungkin mereka punya bahan makanan untuk mencukupkan makan 5.000 orang? Mana mungkin mereka memiliki bahan sebanyak itu? Adakah Yesus tidak tahu bahwa mereka tidak punya stok? Tentu saja Yesus tahu, tapi kenapa Yesus tetap menyuruh mereka memberi makan 5.000 orang itu? Hal yang sama juga terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam perikop berikutnya, Yesus berjalan di atas air, dan ketika murid-muridnya melihatnya dia berjalan di atas air, ayat 26 berkata, mereka kaget dan berkata itu hantu. Tetapi ayat 27 berkata, Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ayat 28, Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29 kata Yesus, "Datanglah." Hasilnya apa? Petrus berjalan di atas air. Bukankah Tuhan tahu Petrus tidak bisa berjalan di atas air? Bukankah Petrus tahu bahwa dia tidak punya pengalaman? Dan Yesus tahu persis, Petrus memang nelayan, tapi dia bukan orang yang berjalan di atas air. Yesus tahu mereka tidak punya stok untuk 5.000 orang, tapi Yesus tetap suruh mereka memberi makan 5.000 orang. Yesus tahu Petrus tidak punya pengalaman bahwa dia bisa berjalan di atas air, tetapi Yesus tetap menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air. 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, Yesus tahu potensi apa yang dia sudah tanam di dalam diri saudara. Dan kalau dia menyuruhnya, maka dia tahu kita pasti cakap melakukannya. Yesus tahu kekuatan yang dia sudah berikan dalam diri kita. Dan kalau dia memanggil kita melakukan sesuatu, dia pasti tahu bahwa kita kuat melakukannya. Yesus tahu engkau cakap melakukan apa yang dia percayakan kepadamu. Yesus tahu engkau bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Yesus tahu engkau mampu menanggung segala tantangan kehidupan ini. Dia tahu. Tetapi yang kedua yang Yesus lakukan adalah dia memerintahkan, "Datanglah kepadaku, bawalah ke sini." Artinya apa? Yesus mau supaya engkau bertindak. Yesus mau engkau melakukan bagianmu. Yesus mau engkau melatih imanmu. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia melatih imannya. Ketika 5 roti 2 ikan ditaruh di tangan Tuhan Yesus, padahal mereka tahu ada 5.000 orang di sana, gak mungkin cukup. Tetapi Yesus mau mereka bertindak supaya mukjizat terjadi. Dan yang ketiga, Yesus mau supaya kita mengandalkan dia semata. Hanya datang kepadanya. 5 roti 2 ikan dibawa kepada orang yang salah, tidak akan jadi apa-apa dan tidak cukup untuk 5.000 orang. Petrus disuruh oleh orang yang salah berjalan di atas air, dia akan tenggelam. Tetapi 5 roti 2 ikan dibawa ke tangan yang tepat.
dan percaya kepada tangan yang tepat itu. Berjalan di atas air, atas perintah orang yang tepat, maka itu membuat Petrus sanggup melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Yang pertama, Yesus tahu seberapa besar kekuatanmu. Yang kedua, Yesus mau engkau mulai melakukan bagianmu. Dan yang ketiga, Yesus ingin melihat engkau hanya mengandalkan Dia, matamu hanya tertuju kepadanya. Tuhan memberkati.